Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ahmad Muludin dengan nomor induk mahasiswa 2003876 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap tingkat partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat. Selama saya membuat penelitian ini, banyak sekali hal baru yang saya pelajari dan dapatkan. Seperti misalnya saya lebih belajar untuk lebih teliti dalam melakukan sesuatu, konsisten, dan berpikir kritis tentunya. Saya memilih judul ini karena saya adalah seorang remaja yang peduli terhadap remaja lainnya di tempat tinggal saya, yaitu di Kabupaten Bandung Barat. Agar remaja-remaja ini menjadi remaja yang kelak pada suatu hari nanti menjadi warga negara yang sadar akan politik. Karena saya teringat kata-kata Najwa Shihab yang berkata, usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk mengarungi medan politik yang terjal. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang menjadikan partisipasi politik sangatlah menjadi sesuatu yang krusial bagi negara. Momen pemilihan umum atau pemilu adalah sebuah ajang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dengan memberikan hak suara mereka kepada partai dan tokoh yang mereka sukai. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2018, telah dilaksanakan pemilihan umum Bupati Bandung Barat mengikuti jadwal Pilkada Serentak gelombang ketiga oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2018-2023. Di era sekarang yang telah memasuki bonus demografi, pemilu didominasi oleh kalangan remaja. Namun, jumlah pemilih pemula yang besar membuat para politisi ataupun berbagai macam dari partai politik berebut dalam hal perolehan suara. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi politik di Kabupaten Bandung Barat masih tergolong sangat rendah, ditunjukkan dengan masih tingginya angka golongan putih atau golput di Pilkada 2018. Total 23% partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang tidak turut serta dalam pencoblosan, lebih rendah dari pilkada sebelumnya pada tahun 2015 yang menyentuh 27,1%. Penelitian sebelumnya yang membuktikan pengaruh mata pelajaran PKN terhadap tingkat partisipasi adalah penelitian yang berjudul Pengaruh Mata Pelajaran PPKN terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilpres tahun 2019 peserta didik SMA 1 Pasundan Bandung dengan SMK 1 Pasundan Serang. Kuantitatif survei pada peserta didik kelas 12 sekolah menengah atas menunjukkan bahwa mata pelajaran PPKN mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula, mampu membuat peserta didik paham akan budaya politik, dan membuat peserta didik menjadi warga negara yang baik dengan berpartisipasi dalam Pilpres 2019. Penelitian serupa pengaruh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum 2019 yang dilakukan terhadap mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia semester 2 menunjukkan terdapat pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum 2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih berfokus tentang bagaimana peran pelajaran pendidikan PKN dalam meningkatkan partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman remaja di Kabupaten Bandung Barat mengenai politik, lalu mencari tahu hubungan antara mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tingkat partisipasi politik dan mengetahui efektivitas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat.
Indonesia sejak setelah era reformasi dan di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia pun termasuk negara yang menganut sistem demokrasi yang menjadikan tingkat partisipasi politik warga negara adalah hal yang sangat krusial dan perlu untuk ditingkatkan. Selaras dengan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yang diatur dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah agar peserta didik memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi untuk meningkatkan partisipasi politik. Tahun 2021 ini telah memasuki masa di mana negara Indonesia mendapatkan bonus demografi, yaitu saat di mana usia produktif 15-64 tahun lebih mendominasi dibandingkan dengan usia non-produktif. Begitu pula pada bidang politik. Maka dari itu, sangatlah penting untuk kita meningkatkan partisipasi politik, terutama para remaja sebagai warga negara Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa angka-angka dengan metode survei karena mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan angket sebagai alat ukur data pokok. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan metode penelitian dengan jenis survei yang digunakan adalah cross-sectional survey design, yaitu desain yang mengumpulkan data pada satu waktu kepada sampel dengan instrumen penelitiannya yaitu angket dan menggunakan media Google Form. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian atau objek penelitian adalah remaja yang pernah ataupun sedang mempelajari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah responden 50 orang berusia 17-24 tahun. Menurut Ramlan Surbakti tahun 1992 menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Yang pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah atau sistem politik. Yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Ia juga menambahkan bahwa tinggi rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Status sosial adalah kedudukan dalam masyarakat berupa keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Penelitian ini berfokus pada faktor pendidikan yang dalam faktor-faktor mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik warga negara atau yang lebih khususnya dalam penelitian ini yaitu pendidikan kewarganegaraan terhadap remaja di Kabupaten Bandung Barat. Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam menentukan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin tinggi juga pemahaman seseorang. Pendidikan bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara, termasuk dalam kehidupan berpolitik. Pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana pada hakikatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara yang baik, menurut Marpaung tahun 2016. Untuk mengetahui tingkat pemahaman remaja di Kabupaten Bandung Barat mengenai politik, peneliti melakukan kuis singkat kepada 8 partisipan yang memiliki latar belakang yang berbeda dan jenis kelamin yang berbeda dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang beragam dari berbagai latar belakang.
yaitu satu orang pria dan satu orang wanita yang berlatar belakang mahasiswa, yaitu responden 1 dan responden 2, siswa, yaitu responden 3 dan responden 4, belum bekerja, responden 5 dan responden 6, dan sudah bekerja, responden 6 dan responden 7, dan tentu saja yang berkisar usia 17-24 tahun. Peneliti menyajikan 10 pertanyaan untuk menguji tingkat pemahaman remaja di Kabupaten Bandung Barat mengenai politik dengan hasil sebagai berikut. 9 benar untuk responden 1, 6 untuk responden 2, 9 untuk responden 3, 9 untuk responden 4, 10 untuk responden 5, 8 untuk responden 6, 4 untuk responden 7, dan 9 untuk responden 8. Dari hasil kuis tersebut, terdapat responden yang mencapai nilai sempurna, yaitu nilai 10, yang berarti responden tersebut memiliki pengetahuan akan politik yang sangat baik, dan ada pula responden yang memperoleh nilai 4, yang berarti responden tersebut masih kurang pengetahuannya mengenai politik. Namun, apabila dirata-ratakan dari 8 responden tersebut memperoleh nilai 8, dengan hasil tersebut yang memperoleh nilai rata-rata 8, maka dapat disimpulkan bahwa remaja di Kabupaten Bandung Barat memiliki pengetahuan yang baik mengenai politik. Dengan tingkat pemahaman remaja di Kabupaten Bandung Barat mengenai politik dan kesadaran akan berpolitik yang baik yang diperoleh dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang akan berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi politik. Hal ini selaras dengan Marpaung tahun 2016 yang menyatakan pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin tinggi juga pemahaman seseorang. Pendidikan bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara, termasuk dalam kehidupan berpolitik. Pendidikan yang dilakukan secara sadar dan berencana pada hakikatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara yang baik. Para remaja di Kabupaten Bandung Barat mengamalkan apa yang mereka peroleh dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan baik dalam berpartisipasi politik sebagai warga negara yang baik yang menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Untuk mengetahui hubungan antara mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tingkat partisipasi politik, peneliti menyebarkan angket dengan media Google Form. Peneliti mengambil data dari 50 orang remaja usia 17-24 tahun di Kabupaten Bandung Barat. Dan hasil yang diperolehnya adalah dengan cara membuat 8 pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Dengan skala 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju. Peneliti menyatakan, saya memahami hak-hak politik saya sebagai warga negara karena saya mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Dengan rata-rata jawaban responden berada pada 3,88. Dalam materi PKN, mengajarkan saya untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan rata-rata jawaban responden berada pada angka 3,66. Saya mengetahui perkembangan politik di Indonesia karena saya mempelajari PKN, berada pada angka 3,52. Saya mengamalkan pelajaran PKN dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, seperti menggunakan hak suara dalam pemilihan umum, dengan rata-ratanya berada pada angka 4,28. Dari data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan tingkat partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat, yaitu hubungan antara mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan mempengaruhi tingkat partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat. Terbukti bahwasannya responden setuju bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berpengaruh dengan baik terhadap tingkat partisipasi politik di Kabupaten Bandung Barat. Peneliti menggunakan angket yang sama
dalam mengetahui efektivitas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat. Peneliti menggunakan rumus persentase menurut Sugiono dalam Laksana tahun 2019, yaitu dengan keterangan yaitu PS adalah persentase skor, lalu ST adalah skor total yang dihasilkan, dan SM adalah skor maksimum yang seharusnya diperoleh. Dengan rumus PS sama dengan ST per SM kali 100%. Nah, lalu dari data yang dikumpulkan oleh peneliti mendapatkan skor total yang dihasilkan yaitu 1567 dibagi dengan total skor yang seharusnya diperoleh yaitu 2000 dikali dengan 100%, yang hasilnya adalah 78,35%. Untuk mengetahui efektivitas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat, data tersebut dikriteriakan menjadi 4 predikat yang diambil dari skala bersifat kuantitatif menurut Susarimi dalam Laksana tahun 2019, yaitu baik, cukup, kurang, dan tidak, sehingga dalam kualifikasi implementasi data tersebut dapat dikriteriakan menjadi baik jika 76-100%, cukup jika 51-75%, kurang jika 26-50%, dan kurang jika dan tidak jika 0-25%. Dan dari hasil persentase skor 78,35% dapat disimpulkan bahwa para remaja di Kabupaten Bandung Barat merasa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan efektif dengan baik, yaitu 76 sampai dengan 100% dalam meningkatkan partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat. Namun, presentasi ini pun menunjukkan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan masih dapat dikembangkan kembali untuk terus meningkatkan tingkat partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat. Dan sampailah kita di penghujung presentasi artikel ilmiah kali ini, yaitu pada bagian kesimpulan. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berpengaruh baik terhadap tingkat partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini tentu didukung dengan pemahaman remaja di Kabupaten Bandung Barat mengenai politik yang cukup tinggi, dan juga efektivitas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mempengaruhi pada tingkat partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat yang termasuk pada kriteria baik. Adapun saran yang diberikan dari peneliti untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik di Kabupaten Bandung Barat yaitu seperti yang disampaikan oleh Ramlan Surbakti tahun 1992, yaitu ia mengungkapkan bahwa tinggi rendahnya partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur sosial dan ekonomi, afiliasi politik, orang tua, dan pengalaman organisasi. Status sosial adalah kedudukan dalam masyarakat berupa keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Pada penelitian ini, terbukti bahwa dari segi pendidikan kewarganegaraan efektif dalam meningkatkan partisipasi politik remaja di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah hanya perlu untuk mempertahankannya selagi terus meningkatkannya. Namun, selain faktor pendidikan, pemerintah harus berfokus pada faktor-faktor lainnya yang mungkin menjadi alasan utama mengapa tingkat partisipasi politik Kabupaten Bandung Barat masih rendah. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kurangan yang terdapat dalam video presentasi ini. Kritik dan saran yang membangun saya harapkan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga pada pihak-pihak yang terkait dan terlebih khusus pada Bapak Daris Hadianto yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.